apa ya, indikasi menyebar kebencian, terus juga apa ya, biar pos aku mau aja deh. Bayu, kamera Bayu. Ke depan Bayu ngadep. Melaporkan. Ada laporan yang tentang apa ya, tentang penebar kebencian, terus juga pencemaran baik ya. Jadi untuk lebih lanjutnya silakan dicari karena aku kurang ngerti hukum ya sebenarnya, karena ini juga kan prosesnya agak berat-berat lama ya. Jadi kayak maaf nih teman-teman, aku juga nggak ngerti, jadi kayak udah aku ikutin aja sih prosesnya lagi berjalan. Tapi Bang bisa dijelasin Bang ya. seperti apa Bang? Inian lagi Bang. Majuan lagi. Oke. Kita di sini sebagai kuasa hukum kita mencemarkan nama Mbak Ayu sehingga membuat kondisi pribadinya Mbak Ayu itu terganggu lah gitu kan. Nah, dan nama baik Mbak Ayu juga agak sedikit rusak. Nah, di sini kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Nanti untuk kelanjutan selengkapnya ini sementara dalam proses. Ya, masih dalam proses berlanjut. Nanti kelanjutannya kita akan sampaikan kepada teman-teman wartawan seperti apa, sampai di tahap mana proses laporannya, sampai di tahap mana nanti teman-teman wartawan bisa mengikuti. Di Mbak Ayu juga akan kita akan sampaikan ke teman-teman. Dan aku akan selalu dampingin. Kalau untuk sementara kita nggak bisa bilang siapa orangnya karena dalam pandangan hukum kan belum terbukti bersalah, masih dugaan, praduga bersalah kan. Ya. Jadi nanti sehingga proses sudah berlanjut, nanti kita teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis bisa mengikutinya. Dari Mbak Ayu sendiri ini sejak kapan sih? Kejadiannya kapan? Kejadiannya sih sekitar sebenarnya gini. Aku itu kan sebenarnya memang anaknya tuh lemah banget ya. Bisa dibilang tuh aku itu punya track of record itu ada mental illness, yaitu bisa dibilang depresi ya, gampang depresi dan cepat putus asa. Nah itu kan ada saksi-saksi bahwa ada asisten, ada manajerku di sana yang dimana kalau aku itu kalau putus asa ingin melakukan bunuh diri. Aku sampai bunuh diri, aku sampai mau bunuh diri gitu. Dan itu ada buktinya gitu. Ya. Iya. Mas Dani, makanya kita melaporkan gitu karena aku sampai sedepresi itu. Apa sih yang dilakukan sampai Mbak Ayunya sedepresi itu dan kabarnya sampai ingin dia sempat mau bunuh diri ya, menelan Bukan pil. Iya, aku tahu sih. Udah nyebar ya beritanya. Iya, jadi beritanya itu karena memang aku ya lemah sih ya. Lemah aja sih. Aku ngerasa kalau aku dibully itu kayak ya udah kayaknya dunia tuh runtuh gitu. Jadi aku tuh kayaknya mentalku kurang kuat. Dibulinya seperti apa? Bulinya seperti apa? Wah, luar biasa. Banyak lah yang sebenarnya tidak pantas untuk dikatakan di media sosial. Dan di sosial media manapun itu tidak pantas. Dan aku di sini menghimbau untuk teman-teman jaga lisan kata, jaga lisan ketikan jarimu sekarang harimaumu gitu. Jadi aku sebenarnya nggak pingin sih kerana hukum, tapi karena teman-teman menguatkan aku dan juga aku punya kuasa hukum di sini, aku pikir ya udah untuk memberi efek jerah aku harus ngelakuin itu. Jadi kapok main sosmed nggak dengan kejadian ini? Belum tahu sih, tapi intinya adalah aku pingin menjadi influencer yang baik gitu. Jadi aku nggak mau membalas itu di sosial media aku. Jadi aku kenapa ngambil keputusan untuk lapor, karena aku pikir biarlah hukum yang berjalan gitu, bukan aku dengan membalas gitu. Jadi menurut aku kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Tapi kalau bisa dibocorkan ini orang terdekat kah atau memang hanya yang sahabat menonton saja rekan, seperti itu? No comment dulu deh. Nanti aja. Itu aku masih belum bisa bilang apa-apa karena itu kan masih proses dan itu sebenarnya nanti kalau udah ada panggilan dan lain-lain baru aku bisa cerita. Bang Lid kan terkait dengan kasus hukum ini sendiri, jeratan hukumnya Pasal yang dikenakan pasal yang kita seperti apa? ini kan undang-undang ITE pasal
pasal 27. Tuntutannya kan Ancaman. Nah, ancaman hukumnya 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun penjara. Mungkin tadi ada bukti yang disiapkan Bang? Ya. Ada. Nanti kan saya nggak bisa buka itu pada teman-teman. Nggak boleh. Screenshot atau apa gitu. Semua lengkap, Semua lengkap. kita semua sudah lengkap. Kayu sampai akhirnya memutuskan di jalur hukum ini sempat nggak sih ada maksudnya Dilema. ketemu dulu sama si sang pelaku Sama gitu ya, kan? sama sama diduga pelaku itu. Gini, mediasi atau segala macam dulu iya. gitu kan. Sebenarnya untuk mediasi sendiri aku udah berkali-kali ya kena bullying kayak gini ya. Dulu sempat juga, tapi aku maafin gitu, kayak udah berkali-kali gitu. Tapi kayaknya jadi kayak udah numpuk, kayak udah ini kayaknya udah meluap deh gitu. Ini bukan masalah yang kemarin dibilang pelakor atau apa ya, enggak. Ini beda ya gitu. Jadi kayak aku mikir kok aku terus dibully ya gitu, dan nggak boleh ranah pribadi aku masuk ke dalam ini gitu, maksud aku ke dalam sosial media ini gitu, karena nggak ada haknya mereka untuk berbicara tentang hak pribadi aku. Perkataan apa sih yang paling menyakitkan sampai Kayu depresi? Nanti Sedikit aja sih, Bang. pokoknya menghina pribadi dan Pokoknya yang sangat menghina, dan Iya. itu amat sangat bikin aku sakit hati dan depresi. Dan nah, yang paling depresi itu sebenarnya orang tuaku, dan aku punya keluarga besar yang harus aku jaga nama baiknya. Itu aja sih. Jadi aku lebih ke keluarga dan ibu, yang apalagi ayahku udah nggak ada. Itu juga sama kasusnya, papaku sakit ketika aku dapat bully sebelumnya. Jadi aku nggak mau itu terulang kembali, makanya aku ngambil jalan ini. Ketika mamaku bilang, aduh kok gini lagi sih, jadi aku takut. Aku nggak mau, aku cuma punya mama satu-satunya, aku cuma punya keluarga. Jangan sampai nanti mamaku juga kepikiran tuh sakit, namanya orang tua ya kan, ngeliat anaknya dibully, mana ada yang mau sih gitu kan. Kak saja, seperti apa respon kakak sendiri? Tergantung pasangan. Jadi apa sih? Surat sesuai surat edaran dari Kapolri sendiri ketika bicara ITE itu harus ada mediasi dulu. Sebelumnya sudah ada mediasi atau Kalau dari Mbak Ayu sudah ada teguran. Soal mediasi ini kan yang menyediakan ruang mediasi kan kepolisian. Iya. Bukan saya sebagai lawyer dong. Iya. Artinya ketika ruang mediasi tersedia, artinya LP sudah berjalan, ya kan? Ini kan sedang proses berjalan nih, ya kan? Kita lihat ke depannya nanti seperti apa, ya kan? Nah, kalau untuk teguran dari Mbak Ayu secara live, secara langsung sudah beberapa kali sudah ditegur. Termasuk somasi sudah? Somasi itu tadinya mau dijalankan, tapi kita pikir somasi itu kayaknya mereka malah meledek-ledek, seolah-olah seakan-akan mereka kebal hukum. Aku ngerasa kayak, oh kok malah diledek gitu. Jadi percuma kita kirim somasi, lebih baik aku langsung LP aja gitu sih. Kak, mungkin boleh dibocorin siapa sih apa mungkin pekerjaannya kan, atau mungkin dia juga entertainer? Nggak penting, aku nggak mau kasih panggung. Itu aja. Iya. Nggak penting, itu cuman orang segelintir orang mungkin yang memang menurut aku sebenarnya orang baik, tapi mungkin hanya teledor untuk lisan dan kata-kata itu aja sih. Makanya aku pikir satu kali lagi tolong lisannya dijaga, karena aku yakin mereka orang baik kok. Kak, ini netizen bukan sih yang suka ngatain pelakor, ngatain waktu sama Vicky dan Kalina itu yang dilaporin? Enggak. Nggak ada hubungannya. Enggak, kalau itu aku udah kebal. Oh gitu. Kalau itu aku udah kebal, karena aku bukan pelakor, kan udah jelas kan. Kak Kalina juga lagi hamil ya. No comment. Dadah, bye semuanya, thank you ya.